Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Widodo dari kelas 6A Manajemen Sumber Daya Manusia, dan hari ini saya akan mempresentasikan pengembangan kepemimpinan yang diampu oleh dosen Haji Mufliyah Eskom IMM. Baik, yang pertama yaitu adalah pengertian pengembangan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah faktor kunci dalam kesuksesan suatu organisasi yang dimana efektif dapat membawa organisasi menuju visi dan misinya dengan baik, mengatasi tantangan, serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan inovatif. Oleh karena itu, pengembangan kepemimpinan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh organisasi untuk memastikan adanya regenerasi pemimpin yang kompeten di masa depan. Lalu ada konsep pengembangan kepemimpinan yang dimana ialah proses sistematis untuk meningkatkan kemampuan seseorang pemimpin dalam memimpin tim atau organisasi secara efektif. Proses ini mencakup pelatihan formal, mentoring, coaching, dan pengalaman lapangan. Lalu ada kepemimpinan bukan sekedar jembatan, tetapi kemampuan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Ini juga harus diberkelanjutan dengan holistik, penggabungan teori dan praktik, serta mencakup soft skill seperti komunikasi, pengambilan keputusan, dan juga empati. Dalam menghadapi tantangan modern, pemimpin juga berpikir strategis, fleksibel, dan juga inovatif. Baik, lalu ada definisi pengembangan kepemimpinan yang dimana pengembangan kepemimpinan adalah proses sistematis yang bertujuan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan atribut seorang pemimpin agar efektif dalam mengerahkan tim dan mencapai tujuan organisasi. Proses ini juga mencakup pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, mentoring, dan refleksi diri yang dimana tujuannya adalah membentuk pemimpin yang kompeten, inspiratif, dan mampu mengelola perubahan. Pengembangan ini juga bersifat berkelanjutan dan harus selaras dengan strategi organisasi untuk memberikan dampak nyata terhadap keberhasilan bersama. Lalu ada beberapa elemen penting tentang pengembangan kepemimpinan yang dimana ada peningkatan kualitas kepemimpinan, lalu ada proses sistematis, ada pelatihan, pengalaman, pembelajaran yang berkelanjutan, pencapaian, dan juga pencapaian tujuan organisasi. Baik, selanjutnya ada tujuan pengembangan kepemimpinan yang dimana ialah menciptakan pemimpin yang efektif, berkualitas, dan mampu menghadapi tantangan organisasi. Yang dimana ialah meliputi meningkatkan keterampilan kepemimpinan seperti komunikasi, pengambilan keputusan, dan juga problem solving. Lalu juga ada memperkuat pemahaman strategi dan visi organisasi agar pemimpin dapat mengambil keputusan selaras dengan arah organisasi. Lalu ada mengembangkan kepemimpinan transformasional yang mampu menginspirasi dan memotivasi tim. Lalu ada juga menjelaskan nilai individu dengan nilai organisasi untuk menciptakan budaya kerja yang positif. Lalu ada juga membangun kesinambungan kepemimpinan dengan menyiapkan pemimpin masa depan. Lalu ada cara efektif membangun program pengembangan kepemimpinan di mana untuk membangun program pengembangan kepemimpinan yang efektif, organisasi perlu mengidentifikasikan kebutuhan dan kompetensi yang relevan melalui analisis jabatan dan konsultasi pemimpin senior. Lalu ada juga merancang program holistik yang mencakup pelatihan, mentoring, coaching, dan pengalaman praktis. Lalu ada juga personalisasi program yang berdasarkan potensi dan kebutuhan individu melalui penilaian dan umpan balik. Lalu ada juga melibatkan pemimpin senior sebagai pendukung, mentor, atau pembicara dalam program. Lalu ada juga mengukur dan mengevaluasi efektivitas program dengan metrik yang relevan, lalu juga berkolaborasi dengan institusi pendidikan untuk mendapatkan sumber daya dan metode terbaru, menjaga keberlanjutan dan perbaikan terus-menerus agar program tetap relevan dan berdampak. Baik, kesimpulan yang kita bisa dapatkan pada pembahasan hari ini adalah pengembangan kepemimpinan adalah aspek penting dalam memastikan keberlanjutan dan kesuksesan organisasi. Dengan memiliki pemimpin yang berkualitas, organisasi dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik serta menciptakan lingkungan kerja kondusif. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk merancang dan menerapkan program pengembangan kepemimpinan yang efektif. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.